Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Latif dengan NPM 2331049. Di sini saya akan membaca buku bab 11 yang tentang device hardware atau unlocking super powers. Ada beberapa bagian, ada 5 bagian. Ya, bagian pertama yaitu ada Expo SDK PC Philosophy atau dengan isi The Swiss Army Knife. Jika React Native adalah kerangka tubuh aplikasi, maka Expo SDK adalah sabuk peralatan canggih utility belt atau ala Batman yang memberikan aplikasi tersebut kemampuan super. Tanpa SDK ini, aplikasi React Native hanyalah sebuah tampilan web yang terjebak di dalam ponsel. Dia bisa menampilkan teks dan gambar, tapi buta terhadap dunia di sekitarnya. Expo SDK hadir untuk membuka indera ponsel tersebut hingga sistem biometrik sidik jari. Filosofi utamanya adalah UD modulus, yaitu pendekatan modular di mana setiap fitur perangkat keras dibungkus menjadi paket terpisah yang independen. Kamu tidak perlu menginstal seluruh perpustakaan raksasa jika hanya ingin menggunakan fitur besar. Cukup menginstal Expo, Haptics, dan sisa fitur lain tidak akan membebani ukuran aplikasi kamu. Terus bagian kedua itu ada permissions flow ya atau yaitu the valid launcher. Mengakses perangkat keras pengguna terutama yang bersifat pribadi seperti kamera, mikrofon, dan lokasi bukanlah hak, melainkan privasi yang dilindungi undang-undang. Sistem operasi modern seperti iOS dan Android bertindak sebagai penjaga gelap malam atau bouncer yang sangat ketat. Mereka tidak akan membiarkan aplikasimu menyentuh sensor apapun tanpa izin eksplisit dari pemilik HP. Oleh karena itu, atur alur permintaan izin jika ingin mencoba mengakses kamera tanpa izin. Aplikasi tidak hanya akan gagal, tapi bisa langsung crash atau ditutup paksa oleh sistem operasi sebagai tindakan pengamanan. Alur permintaan izin di Expo selalu mengikuti pola 3 langkah, yaitu check, request, dan handle. Pertama, kita menggunakan metode get permission async untuk memeriksa apakah pengguna pernah memberikan izin sebelumnya. Jika statusnya sudah atau diizinkan, kita bisa langsung lanjut. Jika statusnya undermine, belum pernah ditanya, kita masuk ke langkah kedua, memanggil request permission async. Fungsi ini akan memunculkan dialog pop-up sistem bawaan yang bertanya, izinkan aplikasi X mengakses kamera. Langkah tiga adalah menangani jawaban pengguna. Jika mereka menekan tolak, dan ini kita harus siap dengan rencana cadangannya dan tidak boleh memaksa lagi secara agresif. Oke. Bagian ketiga yaitu kamera dan media library, the visual cortex. Salah satu fitur paling dominan dalam aplikasi mobile modern adalah kemampuan visual, baik itu mengambil foto baru atau memilih foto dari galeri. Expo menyediakan 2 pustaka untuk tugas ini, Expo Kamera untuk kontrol kamera aktif dan Expo Image Picker untuk mengambil media yang sudah ada. Expo Image Picker adalah solusi yang paling sering digunakan karena implementasinya sederhana dan mencakup 80%. Kasus penggunaan seperti ganti foto, profil, dipanggil ini membuka antarmuka galeri bawaan sistem operasi yang familiar bagi pengguna, hingga kita tidak perlu repot membuat UI galeri sendiri yang rumit. Dan yang keempat, location service, yaitu the global positioning system. Mengetahui di mana pengguna berada di seringkali sama pentingnya dengan mengetahui siapa mereka. Terutama untuk aplikasi layanan pesan antar peta atau pencarian jodoh, Expo Location adalah gerbang kita menuju sensor GPS atau global positioning system di perangkat. Di modul ini sangat powerful karena bisa menentukan lokasi pengguna dengan akurasi hingga beberapa meter menggunakan kombinasi sinyal satelit, WiFi, dan menara seluler. Ada 2 metode utama, yaitu foreground location hanya saat aplikasi dibuka, dan background location tetap masuk melacak meski HP disapu. Untuk pemula dan 90% kasus kuliah, foreground location sudah cukup dan jauh lebih mudah izinnya. Bagian kelima ya, atau yang terakhir yaitu adalah sensor dan haptics, yaitu the sixth sense. Sebuah ponsel pintar bukan sekedar layar kaca yang menyala, ia adalah balok penuh sensor yang peka terhadap lingkungan fisik. Expo SDK membuka akses ke indera keenam, atau ini memulai paket Expo sensor dan Expo haptics. Sensor gerak utama meliputi accelerometer mengukur kecepatan atau goncangan, dan
Giroskop atau mengukur rotasi atau putaran. Dengan data ini, kita bisa membuat interaksi yang unik seperti menggerakkan karakter game dan mengiringkan HP atau fitur shake to undo kocok HP untuk membalikan tulisan. Mengalir sangat cepat, bisa ratusan kali per detik, sehingga kita perlu menggunakan email external yang efisien agar tidak membebani bridge komunikasi yang nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.